سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Elvi Nur Hasanah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pemikiran di bidang fikih dan sebab-sebab dari perbedaan pemikiran tersebut. Di dunia, umat Islam saja memiliki banyak perbedaan, baik itu dalam hal ibadah maupun muamalah. Salah satu penyebabnya yaitu disebabkan karena perbedaan mazhab. Mazhab adalah pokok fikih atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujadah. Lantas, siapakah yang merumuskan pemikiran di bidang fikih itu? Yang pertama yaitu Imam Hanafi atau yang sering disebut dengan Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia. Pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi beliau dilahirkan di kota Kufah. Saat Imam Hanafi dilahirkan, Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Salah satu guru Imam Hanafi adalah Muhammad bin Abi Sulaiman yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Beliau mengembara ilmu ke Muhammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun. Dengan kewafatan guru beliau, Imam Hanafi menjadi seorang guru karena mendapatkan wasiat dari Muhammad bin Abi Sulaiman, sebagaimana cerita dari Muhammad Abu Zahrah bahwa Imam Hanafi adalah seorang ahli fikih dan ulama yang lebih sering menggunakan ra'yu atau lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihad. Kecenderungan rasionalis dalam fikihnya, Imam Abu Hanifah banyak dipengaruhi sosial kultural dan kebudayaan yang berkembang di Iran. Yang kedua yaitu Imam Maliki. 13 tahun setelah Imam Hanafi, lahirlah imam kedua dari imam empat Islam yaitu Imam Maliki yang dilahirkan di kota Madinah tahun 93 Hijriah yang merupakan keturunan bangsa Himyar jajahan negara Yaman. Imam Malik terdidik di kota Madinah. Sejak kecil, beliau terkenal sebagai guru dan ulama untuk mempelajari Islam. Imam Malik belajar banyak berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, fatwa dari para sahabat-sahabat, al-Rad, al-Ahdil, ahwa fatwa, dan ilmu fikih ahli ra'yu. Imam Maliki juga semenjak kecil sudah hafal Al-Quran. Saat menuntut ilmu, dia memiliki guru banyak. Pernah belajar dengan syekh dari golongan tabi'in dan lagi dari tabi'in. Guru beliau yang terkenal yaitu Muhammad bin Yahya al-Ansari, Rabi'ah bin Abdurrahman Furuq, Nafi, Abu Wadim, Nafi bin Abdul al-Rahman. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Ghazah. Termasuk golongan suku Quraisy pendiri mazhab Syafi'i ini, beliau kehilangan ayahnya sewaktu masih kecil dan dibesarkan ibunya dalam kemiskinan. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Quran di Makkah. Beliau belajar hadis dan fikih dengan Muslim Abu Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i hafal Al-Muwatta di usia 13 tahun. Saat umur 20 tahun beliau menemui Imam Maliki bin Anas di Madinah dan mempelajari Al-Muwatta di bawah bimbingan Imam Maliki sendiri, dan ini sangat dihargai oleh Imam Maliki sebagai seorang guru beliau. Imam Syafi'i tinggal dengan gurunya sampai akhir hayat Imam Maliki pada tahun 790 Masehi. Gagasan untuk membuat mazhab
fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungannya yang pertama, yaitu pada tahun 180 Hijriah. Sebelum itu beliau dianggap sebagai pengikut Imam Maliki. Yang terakhir yaitu Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 160 Hijriah, yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat. Beliau belajar ilmu-ilmu keislaman dengan ulama yang ada di Baghdad seperti ilmu Al-Quran, bahasa Arab, Al-Hadis, dan sebagainya. Saat bertemu dengan Imam Syafi'i, beliau bisa mempelajari usul fikih, nasik, dan masuk dan kesohihan hadis. Perkembangan hukum Islam dalam sejarahnya yang berkaitan dengan penetapan hukum, banyak pendapat yang berbeda pada kalangan para sahabat Nabi saat beliau masih hidup, dengan mengembalikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Masalah-masalah yang ada dan perbedaan dapat dipertemukan. Akan tetapi setelah wafatnya beliau sering timbul perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam penetapan suatu masalah tersebut. Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan perbedaan mazhab itu? Dalam buku Mahmud Ismail Muhammad Mish'al, yaitu Athar al-Khilaf al-Fiqih fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha, yang menjelaskan bahwa terdapat 4 penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih. Yang pertama yaitu dalam penggunaan kaidah usuliyah dan penggunaan sumber istibat yang berbeda. Yang kedua yaitu pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nas, merupakan suatu perbedaan yang mencolok. Yang ketiga, ijtihad yang berbeda mengenai ilmu hadis. Dan yang terakhir yaitu perbedaan dalam metode kompromi hadis atau al-jam'u dan pentarjihan dengan cara zahir yang maknanya bertentangan. Perbedaan dalam fikih bisa terjadi dalam hal ibadah dan muamalah. Contohnya dalam sholat dan taharah saja ada perbedaan dalam keempat mazhab tersebut. Jadi sudah sepatutnya kita bertoleransi dan menghargai apa yang sudah menjadi keyakinan dan apa yang sudah dipercayai oleh pribadi masing-masing. Sekian, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا